Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait konsep aset. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu terkait pengertian, pengukuran, penilaian, pengakuan, pengungkapan, dan penyajian. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyimak video ini sampai selesai ya. Dalam kerangka konseptualnya, Financial Accounting Standard Board mendefinisikan aset sebagai manfaat ekonomis masa depan yang memungkinkan diperoleh, dikuasai, atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lampau. Sementara itu, Australian Accounting Standard Board mendefinisikan aset sebagai potensial jasa atau manfaat ekonomis masa depan yang dikendalikan oleh pelaporan suatu entitas sebagai hasil dari suatu transaksi atau kejadian masa lalu. Definisi yang dinyatakan oleh Financial Accounting Standard Board maupun Australian Accounting Standard Board cukup representatif karena aset dinilai memiliki sifat manfaat ekonomis bukan sebagai sumber ekonomis. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh Financial Accounting Standard Board maupun Australian Accounting Standard Board, maka dapat disimpulkan bahwa aset memiliki 3 karakteristik utama. Karakteristik yang pertama yaitu manfaat ekonomis. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa aset memiliki manfaat ekonomis atau potensial jasa di masa yang akan datang. Misalnya, kas. Nah, kas di sini memiliki potensial jasa karena kas memiliki daya beli ataupun daya tukar dalam unit moneter. Karakteristik yang kedua yaitu dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Nah, dalam hal ini dapat diartikan bahwa aset harus dimiliki dan dikendalikan oleh suatu entitas. Namun, konsep penguasaan atau kendali lebih penting daripada konsep kepemilikan. Penguasaan di sini mengandung arti bahwa kemampuan entitas untuk mendapatkan, memelihara, menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomis, serta mencegah pihak lain menggunakan manfaat tersebut. Menurut Moss, tahun 1982, dalam Suarjono menjelaskan bahwa penguasaan atau kendali atas aset dapat diperoleh dengan cara berikut ini. Yang pertama yaitu pembelian, yang kedua yaitu pemberian, yang ketiga yaitu penemuan, yang keempat perjanjian, yang kelima produksi, yang keenam penjualan, dan yang dapat dilakukan dengan cara lainnya. Karakteristik yang ketiga yaitu timbul akibat transaksi masa lalu. Kepemilikan suatu aset harus didahului oleh suatu transaksi atau kejadian masa lalu. Mengapa demikian? Menurut Financial Accounting Standard Board, transaksi atau kejadian masa lalu dapat memengaruhi jumlah aset itu sendiri, baik mengalami penambahan maupun mengurangi. Selain karakteristik utama yang telah dikemukakan tadi, Financial Accounting Standard Board juga memberikan beberapa karakteristik pendukung, yaitu sebagai berikut. Karakteristik pendukung yang pertama yaitu melibatkan cost. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pemerolehan aset akan melibatkan cost atau biaya. Apabila cost atau biaya tersebut timbul akibat perolehan suatu objek dengan pertukaran pembelian maupun pertukaran yang lainnya, objek tersebut dapat dikategorikan sebagai aset walaupun nilai cost harus ditaksir secara layak sebagai dasar pencatatan awal. Esensi utama terletak pada nilai ekonomis yang akan diperoleh di masa mendatang. Karakteristik pendukung yang kedua yaitu berwujud. Wujud bukanlah merupakan kriteria yang baku untuk mengidentifikasi suatu aset. Objek seperti hak paten, goodwill, dan pos tak berwujud lainnya dapat dikategorikan sebagai aset lancar dan tidak masuk dalam aset tidak berwujud karena objek-objek tersebut memiliki nilai tersendiri. Karakteristik pendukung yang berikutnya yaitu pertukaran. Banyak pendapat yang mengatakan dalam memenuhi definisi sebagai aset, suatu sumber ekonomis harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomis lainnya.
Syarat ini diajukan untuk melihat seberapa jauh manfaat ekonomi akan menjadi cukup pasti dan terukur dengan handal apabila suatu aset tersebut memiliki nilai ukur maupun nilai tukar. Yang berikutnya yaitu terpisahkan. Syarat dari suatu aset untuk dapat ditukarkan yaitu harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomis lain atau berdiri sendiri. Akan tetapi, argumen lain menyatakan keterpisahan dan ketertukaran hanyalah merupakan syarat untuk memperoleh manfaat aset. Dengan argumen tersebut, Financial Accounting Standard Board tidak memasukkan keterpisahan sebagai kriteria untuk mendefinisikan aset. Yang berikutnya atau yang terakhir yaitu berkekuatan hukum. Penguasaan atas aset tidak harus didukung dengan cara yuridis. Klaim atas piutang tidak harus didukung oleh dokumen yang mempunyai daya paksa hukum untuk memenuhi definisi suatu aset. Oke, selanjutnya yaitu ada pengukuran. Dalam hal ini pengukuran yang dimaksud yaitu penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat perolehan, sehingga nantinya dapat menjadi data dasar mengikuti aliran fisik objek tersebut. Nah, salah satu kriteria dalam pengukuran aset yaitu adanya ketertukaran manfaat di masa yang akan mendatang. Secara akuntansi, aliran fisik suatu sumber ekonomi harus direpresentasikan dalam jumlah rupiah sehingga terjadi hubungan antar objek yang nantinya akan bermakna sebagai informasi. Nah, sebagai aliran informasi di sini ada cost yang nantinya akan mengalami 3 tahapan akuntansi tersebut. Yang pertama ada pengukuran, pengakuan, dan klasifikasi pertama kali, kemudian yang kedua ada alokasi, distribusi, dan penggabungan kepentingan internal. Yang ketiga yaitu ada pembebanan ke pendapatan periode berjalan. Nah, di sini cost yang belum menjadi beban pendapatan akan melekat pada suatu objek menjadi aset usaha. Perlu ditegaskan lagi bahwa cost ini menjadi pengukur elemen. Sebagai elemen pengukur, cost ini melekat pada biaya dan aset. Apabila cost diperlukan menjadi sebuah aset, maka cost ini akan disebut sebagai cost yang belum habis atau tak terhabiskan, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan. Nah, apabila manfaat ini telah selesai atau telah habis, maka cost tersebut disebut dengan cost yang terhabiskan dan bisa menjadi sebagai pengukur biaya. Nah, selanjutnya ada cost sebagai pengukur dan bahan akuntansi. Sebagai dasar pengukur di sini ada penghargaan sepakatan atau cost yang terjadi antar pihak independen karena jumlah rupiah pada saat transaksi tersebut terandalkan, maka cost yang didasarkan pada penghargaan sepakatan ini lebih terandalkan karena terpusat dan variannya lebih sedikit sehingga lebih terpercaya daripada cost yang didasarkan pada penilaian subjektif. Selanjutnya yaitu ada penghargaan sepakatan sebagai bukti. Nah, dari transaksi sebelumnya itu dapat menjadi landasan dalam pengukuran cost. Karena penghargaan sepakatan tersebut didasarkan atas mekanisme pasar bebas sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang valid dalam pengukuran cost. Selanjutnya yaitu ada pengukuran cost. Di sini terdapat 2 hal yaitu batasan kegiatan dan penghargaan. Nah, batasan kegiatan ini yaitu semua pengeluaran yang diakibatkan atas perolehan aset sampai ditempatkan pada kondisi yang siap pakai. Sedangkan jenis penghargaan ini harus dinyatakan dalam satuan rupiah agar bisa dicatat dalam akuntansi. Selanjutnya yaitu ada rugi dalam perolehan aset. Cost akan tetap mempresentasi aset kalau aset tersebut belum dikeluarkan sebagai biaya. Namun pada saat kondisi tertentu dapat terjadi bahwa suatu potensi jasa tertentu tidak lagi bisa menghasilkan pendapatan. Nah, dalam hal ini dikatakan manfaat ekonomik sudah habis dan mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu penilaian. Dalam menilai suatu objek untuk tujuan penyajian, akuntansi dapat menggunakan berbagai dasar penilaian atau base of valuation, tergantung pada makna yang ingin ditujukan melalui pos laporan keuangan. Penilaian pos aset dimaksudkan untuk menentukan berapa jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap pos aset dan apa dasar penilaiannya. Sedangkan tujuan dari penilaian aset itu sendiri yaitu untuk merepresentasikan atribut pos-pos aset yang terkait dengan tujuan laporan keuangan
dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Adapun yang kita tahu, tujuan dari laporan keuangan itu yaitu untuk menyediakan informasi yang tepat dalam membantu pengguna laporan keuangan, seperti contohnya yaitu untuk investor. Laporan keuangan ini berguna untuk pengambilan keputusan. Bila suatu aset telah dikuasai oleh entitas, masalah penilaian yang muncul adalah dasar apa yang digunakan untuk mempresentasikan makna atau atribut secara tepat. Kemudian selanjutnya, nilai yang diperoleh atas dasar pertukaran pemerolehan disebut dengan nilai input atau entry value. Sedangkan jika dilihat dari nilai pertukaran pemanfaatannya disebut dengan nilai keluar. Selanjutnya yaitu dasar penilaian aset menurut Financial Accounting Standard Board atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Ada 6. Yang pertama yaitu historical cost. Cost historis merupakan jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aset tersebut. Cost historis ini nantinya disesuaikan dengan penyusutan nilai manfaat aset tersebut. Contohnya tanah, gedung, perlengkapan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada current atau replacement cost. Beberapa persediaan disajikan sebesar nilai sekarang. Nah, nilai sekarang adalah jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan apabila aset tertentu diperoleh sekarang. Kemudian yang ketiga ada current market value atau nilai pasar saat ini, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh entitas dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal atau tidak akan dilikuidasi. Nilai pasar sekarang juga digunakan untuk aset yang memiliki kemungkinan laku dijual di bawah nilai bukunya. Yang keempat ada net realizable value. Nilai realisasi bersih merupakan jumlah kas atau setaranya yang akan diterima atau tanpa didiskon dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan kos yang diperlukan untuk mengonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Yang kelima ada present atau or discount value of future cash flow atau piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang tersebut dilunasi, dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Yang terakhir ada fair value atau nilai wajar. Nah, nilai wajar ini adalah harga yang dapat diterima untuk menjual aset atau membayar transfer kewajiban di pasaran saat tanggal pengukuran. Selanjutnya ada pengakuan. Pada umumnya, pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan tertentu. Dan ada beberapa kondisi yang perlu dan kondisi yang cukup sebagai penguji yang cukup rinci untuk mengakui aset. Yang pertama ada deteksi adanya aset. Nah, maksudnya untuk mengakui aset harus ada transaksi yang menimbulkan aset tersebut. Yang kedua, sumber ekonomis dan kewajiban. Nah, maksudnya untuk mengakui aset, suatu objek harus merupakan sumber ekonomis yang langka, dibutuhkan, dan berharga. Yang ketiga ada berkaitan dengan entitas. Di sini untuk mengakui aset, entitas tersebut harus mengendalikan atau menguasai objek aset. Yang keempat ada mengandung nilai. Nah, ketika kita ingin mengakui aset, di sini suatu objek harus mempunyai manfaat atau yang dapat ditentukan besarnya secara moneter. Yang kelima ada berkaitan dengan waktu pelaporan. Jadi semua penguji di atas itu harus dipenuhi pada saat tanggal pelaporan. Yang keenam adalah verifikasi. Untuk kita mengakui aset, itu harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima penguji di atas itu terpenuhi. Nah, penjelasan tadi itu menjelaskan apa yang disebut dengan kaidah pengakuan yang merupakan prosedur dalam penerapan 4 kriteria FASB.
yaitu definisi, keterukuran, keberpautan, dan keterandalan. Nah, masalah akuntansi yang menyangkut pengakuan biasanya itu berkaitan dengan masalah apakah suatu kos atau jumlah rupiah yang terlibat dalam transaksi atau kejadian tertentu itu dapat diasetkan atau tidak. Hal ini biasanya berkaitan dengan eksplorasi minyak dan gas bumi, rugi selisih kurs valuta asing, sewa guna, riset dan pengembangan, bunga selama konstruksi aset tetap, dan sumber daya manusia. Pengungkapan. Apabila sebagian atau seluruh bunga dikapitalisasi, tentu saja akan terdapat sebagian informasi yang hilang, sehingga diperlukan adanya pengungkapan atau disclosure. Mengenai hal ini, sehingga laporan keuangan dapat dipercaya dan tidak menyesatkan para penggunanya. Agar laporan keuangan tetap informatif, hal-hal yang harus diungkapkan sebagai penjelas laporan keuangan adalah: yang pertama, apabila tidak ada kos bunga yang dikapitalisasi, total bunga yang terjadi selama periode dibebankan sebagai biaya periode tersebut. Yang kedua, apabila sebagian kos bunga dikapitalisasi, bunga total yang terjadi menjadi bagian yang dikapitalisasi. Selanjutnya adalah penyajian. Prinsip akuntansi yang diterima umum, terutama adalah standar akuntansi, menetapkan penyajian dan pengungkapan tiap pos-pos aset. Meskipun aset didefinisikan secara umum sebagai manfaat ekonomis masa depan yang dikuasai dan dikendalikan oleh entitas dan yang benar-benar timbul dari transaksi yang sah, tiap pos aset diidentifikasi lebih lanjut dan spesifik sesuai dengan sifat pos tersebut. Pengungkapan dan penyajian pos-pos aset harus dipelajari dari standar yang mengatur tiap pos. Secara umum, prinsip akuntansi yang diterima pemberi pedoman penyajian dan pengungkapan aset adalah: yang pertama, aset dijadikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan. Yang kedua, aset diklasifikasi menjadi aset lancar dan tetap. Yang ketiga, aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya. Yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama. Lalu yang keempat adalah kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan, misalnya metode depresiasi aset dan dasar penilaian persediaan barang.